La haula wala quwwata illa billah. Sedangkan apakah pendidikan Islam akan menjadikan anak-anak kita itu seperti itu? Tentu saja kita ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bekerja. Bahkan di dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, ala kulli muslimin an yatasaddaq. Hendaknya setiap muslim itu bersedekah. Fa illam yastati' falyas'a ila an yatasaddaq. Bahwasanya seorang muslim itu harus bersedekah, kata Rasulullah. Ala kulli muslimin. Hendaknya setiap muslim itu bersedekah. Jika dia tidak mampu, fa illam yastati', jika dia tidak mampu, falyas'a, hendaknya dia itu bekerja. Untuk apa? Ila an yatasaddaq, supaya bisa bersedekah. Subhanallah. Itu perintah Rasulullah SAW. Sehingga kita ini terkadang yang menjadi motivasi kita untuk bekerja adalah bukan hanya sebatas supaya kita ini bebas dari meminta-minta, tapi lebih daripada itu supaya kita bisa bersedekah. Di ayah tabiba ahadukum, salah seorang kalian mencari kayu bakar, pemayati ilasu, lalu kemudian dia datang ke pasar, dia berjualan kayu bakarnya, itu lebih baik daripada menanyas alanas, daripada dia meminta-minta kepada manusia. Sekarang jumlah peminta-minta di Indonesia ini semakin banyak. Sekarang kita harus pahami apa yang dimaksud dengan peminta-minta. Jadi peminta-minta itu bukan hanya sebatas orang itu menjadi pengemis, tidak. Di Indonesia ini modelnya banyak sekali. Maka gampangnya adalah jika seseorang itu meminta harta kepada kita dan dia tidak memiliki kontribusi apapun, maka dia seterusnya adalah pengemis atau peminta-minta. Apapun itu, entah itu manusia silver, entah itu di jalan pakai kemonceng lalu minta, entah itu namanya pengamen, entah namanya odel-odel, atau bahkan yang jaga-jaga di Indomaret ataupun Alfamart. Mereka itu tidak memberikan kontribusi apapun dan tiba-tiba memaksa meminta. Ini termasuk meminta-minta. Kenapa? Apabila kita ikhlas memberi karena dia berkontribusi, berarti kita membayar kontribusi dia. Tapi jika kita tidak merasa bahwa dia berkontribusi kepada kita, terus dia minta, berarti dia adalah meminta-minta. Dan sekarang semakin hari semakin banyak. La haula wala quwwata illa billah. Makanya itu Syekh Said Mustafa mengatakan bahwa namanya fakir, namanya miskin itu karena dua hal. Pertama, karena takdir. Kedua, karena malas. Kemudian beliau mengatakan bahwa rata-rata 85% orang itu fakir gara-gara malas, bukan gara-gara takdir Allah. Maka itu seseorang ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan rezeki dari Allah tanpa usaha yang keras, tanpa usaha yang berarti dia pengennya mendapat apa dari manusia. Dan ingat, berkonflik kata Rasulullah SAW sabdakan, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah kamu dalam di dunia ini, supaya Allah mencintai kamu. Wazhad fi aidin nas, bagi riwayatin fi ma'indan nas, yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu merasa tidak butuh terhadap apa yang ada di kantong-kantongnya manusia. Hartanya manusia, yuhibbukan nas, niscaya manusia cinta kepadamu. Itu. Dan hadis ini ternyata kurang diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian ketika seseorang ingin makan dari rezeki Allah, gimana caranya? Allah sudah memberikan jawaban. Di dalam surat Al-Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi." Huwallazi, dialah Allah yang apa? Ja'ala lakumul arda zalulan, menjadikan bumi ini mudah dilalui, zalulan, mudah dilalui. Bahkan gunung-gunung pun ada yang tinggal di gunung-gunung, di dekat-dekat pantai ada yang tinggal di dekat-dekat pantai. Apalagi kita di sini, bumi ini mudah dilalui, mudah ditinggalin. Siapa yang bukan Allah yang berfirman. Karena mudah sekali bumi ini dilalui, ditambah firman Allah Ta'ala, "Huwallazi ja'ala lakumul arda ma'an, huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah menjadikan
untuk makan apa yang di bumi. Setiap apa yang di bumi untuk kamu. Kata Allah. Surah Al-Baqarah ayat 29. Di sini kata Allah setelah menjelaskan bumi itu seperti apa, Allah Ta'ala firmankan, famshu fi manakibiha. Berjalanlah kamu di penjuru bumi itu. Wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rezekinya Allah. Sebelum Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk makan dari rezeki Allah, makan dari bumi ini, perintah Allah adalah famshu, berjalanlah. Jawabannya adalah apa? Berjalan. Maka itu anak-anak muda zaman sekarang, kenapa nganggur? Gara-gara mager, malas gerak, gara-gara mager. Karena mereka hanya di rumah saja, mainnya HP, naudzubillah min dzalik, kemudian pengen uang, akhirnya sholat, akhirnya judi. Saking malesnya. Maka itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali. Wal ajzi wal kasali. Apa artinya wal ajzi wal kasali? Al ajz tidak mampu, lemah. Dia mau tapi tidak mampu. Wal kasali, dia mampu tapi tidak mau. Ini penyakit. Kita minta sama Allah setiap pagi dan petang juga begitu. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Malas. Itu penyakit yang menjadikan seseorang terhalang mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seseorang harus bergerak, langsung bergerak, jalan. Setelah subuh jangan tidur lagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Maka kata para ulama, kita menjelaskan hadis ini. Di sana ada seorang sahabat namanya Sakhr Al-Ghamidi. Sakhr Al-Ghamidi, beliau itu sebagai seorang pedagang yang apabila setelah subuh itu pasti langsung mengirim anak-anak buahnya itu. Maka kemudian Allah berikan rezeki padanya dengan rezeki yang banyak. Berjalan, temui bulan-bulan, temui saudara-saudara, temui kenalan-kenalan, semuanya. Maka dari itu berjalan ini penting supaya seseorang bisa mendapatkan rezeki. Aku lakukan hal yang astagfirullah, innahu ghafurur rahim. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Niscaya kalian akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taqulu khimasan, pada pagi hari dia berangkat dalam kondisi lapar, perutnya kosong. Pagi hari wa taruhu pembitanan. Kemudian pada sore hari perutnya sudah isi. Masya Allah. Tawakal kepada Allah, berjalan, tawakal. Terus buat jaringan. Seseorang itu semakin banyak jaringannya, semakin banyak diberi rezeki oleh Allah. Seperti seseorang itu melihat, coba kita lihat bagaimana laba-laba ketika membuat jaring 1, 2, 3, 4, tambah lagi 1, 2, 3, 4. Terus sampai banyak jaring itu dia tidak tahu. Bisa jadi kupu-kupu nempel di sini, serangga nempel di situ, dan seterusnya kita nggak tahu. Sama, kita kunjungi ke sana sini, silaturahmi ke sana kemari, kita bikin jaringan. Kita tidak tahu Allah memberikan rezeki dari jaringan yang mana, mungkin yang di sana, mungkin yang di sana. Jangan, anak-anak muda, tinggalkan HP itu. Jangan mager. Itu semua menjadikan kita ini terhalang dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah tidak Allah rizq, yurbuwatil maghfir. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki dan Maha Pemilik kekuatan yang bisa. Kisah ini berawal ketika ada seorang pemuda bernama Faruq Abdul Rahman yang memutuskan untuk tinggal di Madinah. Seorang pemuda yang kaya raya. Beliau dulu budak dari sahabat Rad bin Ziyad yang dimerdekakan. Ketika beliau tinggal di Madinah, beliau mencari pasangan hidup. Dia menikah dengan seorang akhwat di Madinah. Dia cari wanita yang terbaik, yang saleh. Maka kemudian didapatilah wanita yang dia inginkan. Jemaah sekalian, dari pernikahan dengan seorang wanita mulia ini, maka sang wanita ini dikaruniai seorang putra. Tapi yang menarik,
ketika usia kehamilan sang wanita yang 9 bulan. Sang suami yang bernama Faruk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan hari itu sang imam mengatakan, wahai sahabatku sekalian, wahai kaum muslimin, di esok hari kita semua berangkat ke suatu negeri dalam rangka berdakwah dan berjihad. Maka Faruk ini pulang kembali ke rumah kemudian menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku, aku besok akan berangkat dalam satu tugas dakwah ke suatu negeri, dan aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian sang istri dengan mantap, dengan kekuatan akidah yang luar biasa, berangkat dari suamiku. Pada hari itu dalam kondisi sang istri sedang hamil 9 bulan, menantikan detik-detik kelahiran putra pertamanya. Jemaah sekalian, Aqidah Faruk radhiyallahu anhu berangkat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tidak ada kabar. Ada seorang mengatakan, wahai ibu, suamimu ditahan musuh. Yang lain mengatakan, wahai ibu, suamimu telah meninggal. Sang wanita mulia yang mengatakan, kalau suamimu meninggal itu yang dia cita-citakan, di dalam ketaatan dia meninggal. Apa iman Allah, lahirlah anak ke dunia, seorang anak yang bernama Rabi'ah. Jadi dalam kitab tersebut dituliskan wanita tersebut dengan umur Rabi'ah. Umur Rabi'ah ketika itu ditinggali uang 30.000 dinar oleh suaminya. Dia sampaikan uang ini gunakan untuk keperluan Anda. Maka jemaah sekalian, ketika beliau umur Rabi'ah membesarkan putranya sendirian, ada satu pola pendidikan yang unik yang dia kerjakan. Ketika beliau mendengar ada seorang alim, ada seorang ahli usul fiqh misalkan, maka didatangi guru tersebut dan sang anak dititipkan kepada guru tersebut. Ada seorang alim yang ahli dalam ilmu akidah misalkan, maka anaknya dikirim. Ada seorang guru yang ahli dalam bahasa Arab, maka anaknya dikirim di sana. Dan uang itu dihabiskan untuk keperluan pendidikan putranya yang bernama Rabi'ah. Kemudian setelah itu anak-anak tetangganya pun juga sama. Wanita mulia ini beranggapan, kalau anak saya yang soleh, sedangkan tetangga-tetangga ini tidak diperhatikan, maka lantas bagaimana nanti anak saya ke depan ketika berada di lingkungan yang tidak soleh? Maka anak-anak yang tidak mampu secara finansial, semuanya disekolahkan oleh Ummu Rabi'ah bersama dengan putranya. Jemaah yang dirahmati Allah, hari berganti hari, 30 tahun kemudian, di waktu ba'da Isya, ada seorang laki datang ke negeri Madinah. Wajahnya yang busuk, bajunya yang tidak rapi lagi. Dia ternyata mencari rumahnya yang 30 tahun lalu yang dia tinggalkan. Dia melihat setiap penjuru kota di Madinah, beliau tidak temukan rumahnya. Hingga beliau melihat ada satu rumah yang pintunya tidak asing lagi. Pintu ini seperti pintu rumah saya 30 tahun yang lalu yang tinggalkan. Maka tanpa perpanjang jalan, tanpa banyak berpikir, Faruk kemudian masuk ke rumah tersebut tanpa mengucapkan salam. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Ada seorang wanita muda berteriak, wahai Rasulullah, kenapa engkau masuk ke rumah kami tanpa permisi? Suaminya pun bangun. Apa yang terjadi? Sang suami ini kemudian bergegas memegang leher Faruk, kemudian bergulat dengannya, dan kemudian memegang lehernya dan mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau masuk rumah kami tanpa permisi? Ikhwatul iman azza wa jalla, beliau mengatakan, aku bukan musuh Allah, tapi aku adalah satu pemilik rumah ini. Tetangga-tetangganya tidak ada yang percaya. Dan seorang imam besar kita, Imam Malik bin Anas, pun datang ke tempat itu. Kegaduhan semakin terjadi hingga akhirnya membuat Ummu Rabi'ah bangun dari tidurnya. Ketika beliau menyalakan lampu, jemaah sekalian, beliau mengatakan, wahai anakku, lepaskan tanganmu. Yang memegang lehernya itu adalah ayah andamu yang 30 tahun lalu pergi meninggalkanmu. Maka mereka berdua berpelukan. Jemaah sekalian, kemudian mereka dikumpulkan dalam satu ruangan yang luar biasa, saling bercerita kenapa selama 30 tahun tidak ada kabar dan lain sebagainya. Di satu kesempatan jemaah sekalian, ketika mereka sedang asik berdiskusi, ngobrol, sang anak bernama Rabi'ah ini minta izin ke ayah andanya dan bundanya, wahai ayah anda, wahai bunda, izinkan aku ke masjid karena sebentar lagi waktu sholat tiba, aku mau azan. Maka sang anak ini yang bernama Rabi'ah ini yang berumur 30 tahun ini pergi ke masjid. Dan di hari itu sang ayah bertanya kepada istrinya, dan istriku, aku yakin uang yang aku tinggalkan dulu pasti masih tersisa.
hari ini aku membawa 4.000 dinar. Mari kita gabungkan uang itu, kita gunakan untuk membeli kebun kurma. Sang istri bingung menjawabnya, kenapa? Karena uangnya telah habis semuanya. Hingga kemudian sang istri mengatakan, uang yang kau titipkan kepadaku, aku simpan di tempat yang terbaik dan suatu saat akan kembali kepada kita. Sang istri tidak ingin diperpanjang kalimatnya, maka mengatakan, wahai suamiku, tidak akan kau ingin ke masjid, karena anak kita sudah dari tadi berangkat ke masjid berazan. Maka Faruk kemudian bergegas ke masjid jemaah sekalian, dan betul ternyata di masjid telah selesai sholatnya. Beliau melaksanakan sholat sendirian. Setelah sholat selesai, beliau kemudian berkunjung makan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepulangnya dari berjalan makan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melihat satu fenomena yang belum pernah dia lihat, yakni masjid yang penuh dengan lautan manusia. Ternyata di dalam masjid ada satu majelis ilmu. Akhirnya beliau duduk dan ternyata mendapatkan tempat duduk paling lama. Beliau tidak mampu menatap wajah sang syekh, sang imam, sang pemberi penutup, sang pemberi pengajian, sang pemberi ilmu, mungkin dalam terminologi bahasa kita. Dia tidak bisa melihat wajahnya karena tertutup dengan suruban di atas kepalanya. Beliau bertanya kepada teman di sampingnya, wahai saudaraku, bolehkah aku tahu siapa nama imam ini, siapa nama ulama ini? Aku berdoa kepada anakku biar bisa belajar dengan dia. Maka orang di sampingnya tersenyum dan mengatakan, wahai bapak, anda bukan orang Madinah. Saya orang Madinah, bukan. Kami orang Madinah kenal dengan beliau semuanya. Beliau itu orang paling dermawan di negeri kami. Kami kalau mendapati satu hal yang tidak mampu kami cerna, maka kami bertanya kepada beliau. Siapa nama beliau? Kata Faruk. Nama beliau Rabi'ah. Bergoncanglah hati Faruk, kok namanya sama dengan nama anak saya. Siapa nama bapaknya? Nama bapaknya Faruk Abu Abdurrahman yang telah meninggal 3 tahun yang lalu. Padahal beliau di samping. Wahai Tuhan, betul kali itu Rabi'ah? Betul. Dan kami memanggilnya Imam Rabi'ah Ra'i. Dan tahukah ada sesuatu yang hadapan kita lihatlah. Ada seorang sahabat, seorang tabi'in, imamnya tabi'in, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abdul Rahman Al-Auza'i. Ini ulama-ulama besar kami semua menimba ilmu kepada beliau meskipun usianya masih muda. Jemaah sekalian, ternyata ulama yang dia kagumi di depan adalah putranya. Maka kemudian beliau meneteskan air mata dan pulang bertemu dengan istrinya. Wahai istriku, aku dapat dibuat peristiwa seperti ini diceritakan semuanya. Maka kesempatan bagi sang istri kemudian mengatakan, wahai suamiku, ini tidak saatnya aku menyampaikan kemana uang yang kau titipkan kepadaku habis. Uang yang kau titipkan kepadaku aku gunakan semuanya untuk kepentingan urusan belajar anak kita. Sekarang lebih mulia mana anak kita atau uang yang kau titipkan? Maka wallahi kata Faruk, anak kita lebih mulia. Jemaah sekalian, apa sih hikmah dari kisah ini? Yang pertama, totalitas kita di dalam mendidik anak kita. Kalau kemudian kita tidak memiliki sumber daya yang cukup, maka pilihannya adalah menitipkan anak-anak kita di tempat di mana sumber-sumber ilmu berada. Salah satunya barangkali adalah pesantren. Memang melepaskan anak belajar di pesantren berat dan malas sekalian. Tapi lihatlah Ibunda Musa dihadapkan dua pilihan berat, antara anaknya dibunuh oleh Firaun atau dihanyutkan ke Sungai Nil. Maka Ibunda Musa lalu memilih dihanyutkan putranya ke Sungai Nil. Ini adalah pilihan-pilihan yang berat. Bagaimana tidak berat kita harus melepaskan rindu dengan anak-anak kita untuk belajar di pesantren. Yang tiap hari kita tidak bisa bertemu, tidak tiap hari kita bisa bercanda dengan mereka, tapi ketahuilah ini adalah metodologi pendidikan di dalam Islam yang terbaik. Dulu di zaman Nabi ada namanya Ahlu Suffah. Mereka orang-orang yang berkumpul di sekeliling Nabi untuk menuntut ilmu agama. Yang mana sekalian, kualitas pendidikan kita, output pendidikan kita, anak-anak kita kelak tidak kemudian ditentukan oleh seberapa besar biaya yang kita keluarkan. Kualitas kesolehan anak-anak kita tidak juga ditentukan seberapa mudah di mana dia belajar. Tapi satu hal yang paling menentukan keberhasilan mereka di dalam belajar untuk mencapai kesolehan dan kesolehan, yakni kesolehan orang tua. Jemaah sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ada wadah pernah menunjukkan satu kisah. Ada seorang yang mengadukan, wahai Imam, aku dapati istriku yang suka melawan di rumah. Aku dapati anakku yang susah dikendalikan. Aku dapati rezekiku yang semakin hari semakin sulit. Bahkan membantuku tidak jujur apa yang harus aku lakukan. Dituliskan Imam Ibnu Qayyim,
perbaikilah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah. Karena berarti siapa yang melakukan akan berdampak pada keluargamu, duniamu dan lain sebagainya. Jemaah sekalian, hari ini di tempat ini kita mengisahkan Imam Rabi'ah Ar-Ra'i. Kita berdoa semoga 10 tahun yang akan datang yang menjadi khatib di tempat kita adalah putra putra kita. Suatu saat nanti yang menjadi imam di masjid yang membaik adalah putra putra kita. Pernahkah kita berdoa, ya Rabb, suatu saat ingin sekali sholat jamaah yang imam anak saya, ya Allah. Pengen sekali suatu saat, ya Allah, aku pengen ketika menjadi wafat anakku yang membaca Quran di samping telinga. Pernahkah kita berdoa? Jamaah sekalian, tidak usah kita ragukan, tidak usah kita khawatirkan di masa depan anak-anak kita. Selama hubungannya dengan Allah selesai, bagus, maka selesai juga dunia kita, usah khawatir. La taqulu illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa ulil nasi husna. Semua orang tua mengharapkan anaknya berbakti kepadanya, semua menginginkan. Tapi apakah kemudian dengan semudah membalikkan telapak tangan? Tidak. Dalam ayat ini dalam surat Al-Baqarah 83 dijelaskan perintah mentauhidkan Allah baru diikuti perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Tidak mungkin kita dapati seorang anak yang berbakti kepada kita selama urusannya akidahnya belum beres. Ilmu akidahnya masih berantakan, sholatnya masih 5 waktu juga tidak terpenuhi, ngaji masih dioyak-oyak, kemudian sholat juga harus ditambah lagi. Lantas bagaimana? Satu kuncinya, akidah mereka harus kita luruskan. Di mana tempat meluruskan akidah? Cari guru-guru terbaik untuk anak-anak kita. Tidak usah kemudian kita khawatirkan rezeki dari mana, uang dari mana untuk urusan belajar anak kita. Allah yang menjamin. Barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah tunjukkan jalan-jalan kemudahan baginya. Ada dalam surat Al-Kahf ayat 49. Jadi jamaah sekalian, kisah Imam Rabi'ah Ar-Ra'i memberikan pelajaran besar bagi kita tentang kualitas kesolehan orang tua. Pertanyaan kita hari ini, kalau kemudian kita sebagai seorang ayah yang kemudian terkena beban untuk membawa keluarga kita menuju surga Allah dan dijauhkan dari neraka, kalau sholat subuh kita setiap hari selalu kesiangan, 5 waktu kita berantakan, sedekah kita minimalis, kalau infak kita selalu nominal terkecil, tapi urusan dunia kita mampu beli rumah miliaran rupiah, beli mobil miliaran, tapi urusan sedekah kita minimalis. Pertanyaannya, modal kesolehan apa yang kita gunakan untuk membentuk anak-anak kita yang soleh, sedangkan hubungan kita dengan Allah Alhamdulillah sendiri waktu-waktu sisa. Sholat kita di penghujung waktu, kadang ingat kadang enggak, uang haram dimasukkan ke dalam tubuh anak kita. Lantas kesolehan seperti apa yang kita harapkan? Jemaah sekalian, kalau kemudian kita lagi mengalami masa putus, mengalami masa malas beribadah, mengalami masa-masa di mana kita enggan ke masjid dan lain sebagainya, bayangkan wajah anak-anak kita yang menantikan kesolehan-kesolehan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah hadis 19, ketika Nabi memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas, "Ihfadillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjaga." Kemudian Imam Ibnu Rajab dalam memberikan syarah hadis ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menjelaskan makna menjaga Allah adalah dengan satu, kita menjaga sholat kita. Maka barang siapa yang menjaga sholatnya, dia teratur dalam sholatnya, maka teratur hidupnya. Tapi barang siapa yang berantakan dalam sholatnya, sholat tidak dijadikan prioritas dalam kehidupannya, maka bersiap-siaplah hari kita tidak akan baik-baik saja. Yang kedua adalah seorang yang melakukan berbagai amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak Jumatan di tempat ini ikhlas karena Allah, bukan hanya kita yang mendapatkan pahala, tapi apa? Keluarga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita kuliah di mana pun mereka berada, kita tidak khawatir. Selama apa? Selama kemudian kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita mohon kepada Allah yang menjaga hati anak-anak kita untuk menjaga akhlak diri kita di mana pun kita berada. Jemaah sekalian, kesolehan orang tua sangat menentukan kesolehan anak-anaknya. Jika mengharapkan anak yang soleh, maka yang pertama adalah kita sebagai seorang ayah menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Dan kita berharap mudah-mudahan kita tidak gagal untuk menjadi seorang ayah di dunia ini, yang kelak akan dikumpulkan bersama dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul
menegaskan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian Maha mengawasi. Inilah landasan dari al-muraqabah. Maka pada khutbah singkat kali ini tema yang akan kita angkat adalah al-muraqabah, makna dan urgensi. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Al-muraqabah mengandung makna pengawasan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-muraqabah atau pengawasan itu adalah dawamu ilmul 'abdi wa tayaqqunihi bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala 'ala zahirihi wa batinihi. Ini artinya yang dimaksud dengan al-muraqabah adalah pengetahuan dan kemantapan keyakinan seseorang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat gerak-geriknya lahir dan batin. Inilah yang dimaksud dengan al-muraqabah. Ketika seseorang pandai menghadirkan rasa di dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dikerjakan baik dan buruknya. Allah juga tahu apa yang dilakukannya, diucapkannya, didengarnya. Ketika seseorang pandai menghadirkan rasa tersebut, maka dia telah menerapkan konsep al-muraqabah. Betapa penting saudara sekalian konsep ini harus berjalan, harus kita implementasikan di dalam diri kita masing-masing. Saat ini berbagai media massa memberitakan kepada kita semua, bahkan mungkin ada di sekitar kita, produk ilmu dan teknologi hari ini mengantarkan kita walau di dalam rumahnya sendiri, walau di dalam kamarnya sendiri, produk ilmu dan teknologi mampu mengantarkan seseorang untuk melihat apapun, mendengar apapun, ataupun melakukan sesuatu sesuai dengan sesuka hatinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jika seseorang dalam kondisi seperti ini hilang kontrol diri, hilang rasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, dikhawatirkan sekali ia akan terjerumus ke dalam jurang kebinasaan. Ta'udzubillah, ia akan menerima fil pahit dan lenyapnya perasaan atau pengawasan muraqabatullah di dalam dirinya. Saudara sekalian, hubungan muraqabah yang kita maksud pada kesempatan kali ini adalah hubungan hati dan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan pengawasan antar makhluk. Hari ini sangat miris kita saksikan dan kita dengarkan berita berbagai kemaksiatan merajalela. Di antaranya judi online yang saat ini sedang menggerogoti orang-orang di sekitar kita. Ini merupakan salah satu dari hilangnya rasa muraqabah di dalam diri, hilangnya rasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri. Betapa penting muraqabah ini kita hadirkan di dalam diri kita. Ia asas, ia fondasi bagi perbuatan hati. Ia parameter keimanan. Jangan berkata saya beriman kepada Allah kalau tidak mampu merasakan ada muraqabatullah di dalam diri. Bertindak seenaknya, berbicara seenaknya, jadi jemarinya menekan tombol-tombol medsos sesuka hati. Masyaallah muslimin sedang bermakna Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Imran ayat 5, Inna Allah
Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, baik itu di bumi maupun di langit. Allah tahu yang nyata, Allah tahu yang rahasia. Allah lebih tahu yang tersembunyi dari sekedar rahasia. Kalau rahasia kita dapat mengetahuinya karena kita yang menyimpan rahasia tersebut, tetapi Allah lebih tahu. Tetapi ada sesuatu yang boleh jadi bahkan mungkin Allah lebih tahu terhadap sesuatu yang justru kita sendiri tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui akan berbuat apa kita di esok hari, akan berbicara apa mulut ini 1 tahun, 2 tahun ke depan jika Allah memberikan kita umur yang panjang. Bahkan Allah tahu apa yang akan diucapkan oleh orang-orang kafir ketika dibangkitkan kelak. Di antaranya dikatakan di dalam surah Yasin ayat 52, ya wailana man ba'athana min ba'dhi. Mereka orang-orang kafir ketika dibangkitkan kelak, mereka berkata, celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur ini? Itulah di antara ucapan mereka yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan datang tidak ada istilah akan datang bagi Allah. Semua sudah sangat nyata dalam ilmu ilahi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Atas segala sesuatu Allah Maha mengawasi. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah manusia ini yakin dan tahu bahwasanya Allah melihat gerak diri kita, alim bidatus sudur, mengetahui apa yang terbesit di dalam hati kita. Masyaallah muslimin sedang rahimahullah. Lalu bagaimana kiat-kiat menghadirkan muraqabatullah di dalam diri kita? Sebelum kita bahas secara singkat, kita tahu bahwasanya di antara hadis yang sangat populer yang sering kita dengar, hadis Jibril alaihi salam ketika bertanya kepada Rasulullah, wa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab, anta ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Inilah esensi daripada al-muraqabah. Engkau beribadah kepada Allah, engkau melakukan sesuatu seakan-akan Allah melihat engkau. Jika tidak mampu demikian, maka tanamkan keyakinan di dalam diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, apapun ucapan yang kita lontarkan, Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita. Maka dari itu, hadirkan muraqabah sebelum kita berbuat, hadirkan muraqabah ketika kita berbuat, dan hadirkan muraqabah setelah kita berbuat. Sebelum kita berbuat sesuatu, hadirkan muraqabah dengan cara meluruskan niat. Apapun ibadah yang kita lakukan, orientasinya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan ada tendensi lain, ada niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika selesai melakukan suatu perbuatan, hadirkan Allah, hadirkan muraqabatullah di dalam diri kita. Jika yang kita lakukan adalah ketaatan, maka ucapkanlah alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau telah menuntun hamba melakukan ketaatan ini. Semoga amal ini menjadi bekal untuk menyongsong kehidupan akhirat kelak. Jika yang kita lakukan adalah kemaksiatan, hadirkan muraqabatullah di dalam diri kita dengan cara beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang rahimahullah. Lalu di antara kiat-kiat untuk menghadirkan muraqabatullah di dalam diri, yang pertama adalah fahami
dan implementasikan Asmaul Husna yang berkorelasi atau relevan dengan konsep al-muraqabah. Di antaranya Ar-Raqib, Allah Maha mengawasi. Al-Hafiz, Allah Maha memelihara. As-Sami', Al-Basir, Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat segala perbuatan kita, gerak-gerik kita, apa yang dilakukan oleh tangan kita, kemana kaki ini kita langkahkan, Allah semua mengetahuinya. Bahkan niat-niat yang terbesit di dalam hati kita, ingatlah bahwasanya Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Kemudian yang kedua, yang menghadirkan muraqabah adalah tahaqquq atau tahqiqul ihsan. Sebagaimana tadi telah kita singgung, ihsan yang dilakukan perbuatan ibadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, kalaupun kita tidak mampu menggapai derajat tersebut tanpa keyakinan bahwa Allah senantiasa melihat dan menyaksikan kita. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala baik di dalam lisan maupun hati kita. Karena dengan ini konsep muraqabah atau pengawasan akan melekat di dalam diri kita. Ketika di dalam keramaian kita tidak membuat terpana oleh berbagai macam pujian yang dilontarkan kepada diri kita, dan juga ketika di dalam kesendirian kita tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan Allah, hadirkan muraqabah di dalam keramaian, hadirkan muraqabah di dalam kesendirian. Maka insyaallah bahagia kita lagi di dunia wa dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Pendidikan Islam akan menjadikan anak-anak didik kita itu seperti itu. Tentu saja kita ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bekerja. Bahkan di dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, ala kulli muslimin an yatasaddaq. Hendaknya setiap muslim itu bersedekah. Fa illam yastati' falyas'a ila an yatasaddaq. Bahasanya seorang muslim itu harus bersedekah, kata Rasulullah. Ala kulli muslimin. Hendaknya setiap muslim itu bersedekah. Jika dia tidak mampu, fa illam yastati', jika dia tidak mampu, falyas'a, hendaknya dia itu bekerja. Untuk apa? Ila an yatasaddaq, supaya bisa bersedekah. Subhanallah. Itu perintah Rasulullah SAW. Sehingga kita ini terkadang yang menjadi motivasi kita untuk bekerja adalah bukan hanya sebatas supaya kita ini terbebas dari meminta-minta, tapi lebih daripada itu supaya kita bisa bersedekah. Li ayah tatiba ahadukum, salah seorang kalian mencari kayu bakar, kemayati ila suq, lalu kemudian dia datang ke pasar, dia berjualan kayu bakarnya, itu lebih baik daripada minta-minta ala nas, daripada dia meminta-minta kepada manusia. Sekarang jumlah peminta-minta di Indonesia ini semakin banyak. Sekarang kita harus pahami apa yang dimaksud dengan peminta-minta. Jadi peminta-minta itu bukan hanya sebatas orang itu menjadi pengemis, tidak. Di Indonesia ini modelnya banyak sekali. Maka gampangnya adalah jika seseorang itu meminta harta kepada kita dan dia tidak memiliki kontribusi apapun, maka dia seterusnya adalah pengemis atau peminta-minta. Apapun itu, entah itu manusia silver, entah itu di jalan pakai kemonceng lalu minta, entah itu namanya pengamen, entah namanya ondel-ondel, atau bahkan yang jaga-jaga di Indomaret ataupun Alfamart. Mereka itu tidak memberikan kontribusi apapun dan tiba-tiba memaksa meminta. Ini termasuk meminta-minta. Kenapa? Apabila kita ikhlas memberi karena dia berkontribusi, berarti
kita membayar kontribusi dia. Tapi jika kita tidak merasa bahwa dia berkontribusi kepada kita, terus dia minta, berarti dia ada meminta-minta. Dan sekarang semakin hari semakin banyak. La haula wala quwata illa billah. Maka itu Syekh Said Mustafa mengatakan bahwa namanya fakir, namanya miskin itu karena dua hal. Pertama, karena takdir. Kedua, karena malas. Kemudian beliau mengatakan bahwa rata-rata 85% orang itu fakir gara-gara malas, bukan gara-gara takdir Allah. Maka itu seseorang ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan rezeki dari Allah tanpa usaha yang keras, tanpa usaha yang berarti dia pengennya mendapat apa dari manusia. Dan ingat, berkonflik kata Rasulullah SAW sabdakan, izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah kamu dalam di dunia ini, saya Allah mencintai kamu. Wazhad fi ma fi aydin nas, wa fi riwayatin fi ma indan nas. Bukan. Zuhudlah kamu merasa tidak butuh terhadap apa yang ada di kantong-kantongnya manusia, hartanya manusia. Bukan nas, percaya manusia cinta kepadamu. Itu. Dan hadis ini ternyata kurang diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian ketika seseorang ingin makan dari rezeki Allah, gimana caranya? Allah sudah memberikan jawaban. Di dalam surat Al-Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi." Huwallazi, dia Allah yang apa? Ja'ala lakumul arda zalulan, menjadikan bumi ini mudah dilalui, zalulan, mudah dilalui. Bahkan gunung-gunung pun ada yang tinggal di gunung-gunung, di dekat-dekat pantai ada yang tinggal di dekat-dekat pantai. Apalagi kita di sini. Bumi ini mudah dilalui, mudah ditinggalin. Siapa yang berikan? Allah yang berfirman. Karena mudah sekali bumi ini dilalui, ditambah firman Allah Ta'ala, "Huwallazi ja'ala lakumul arda ma'an, huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah menjadikan untuk apa yang di bumi, setiap apa yang di bumi untuk kamu. Kata Allah. Surah Al-Baqarah ayat 29. Di sini kata Allah setelah menjelaskan bumi itu seperti apa, Allah Ta'ala firmankan, "Famshu fi manakibiha." Berjalanlah kamu di penjuru-penjuru bumi itu. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezekinya Allah. Sebelum Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk makan dari rezeki Allah, makan dari bumi ini, perintah Allah adalah famshu, berjalanlah. Jawabannya adalah apa? Berjalan. Maka itu anak-anak muda zaman sekarang, kenapa nganggur? Gara-gara mager, malas gerak. Gara-gara mager. Karena mereka hanya di rumah saja, mainnya HP, naudzubillah min dzalik, kemudian pengen uang, akhirnya sholat, akhirnya judi. Saking malesnya. Maka itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali." Wal ajzi wal kasali. Apa artinya wal ajzi wal kasali? Al ajz tidak mampu, lemah. Dia mau tapi tidak mampu. Wal kasali, dia mampu tapi tidak mau. Ini penyakit. Kita minta sama Allah setiap pagi dan petang juga begitu. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Malas. Itu penyakit yang menjadikan seseorang terhalang mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu seseorang harus bergerak, langsung bergerak, jalan. Setelah subuh jangan tidur lagi. Allahumma barik li ummati fi bukuliha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Maka kata para ulama, kita menjelaskan hadis ini. Di sana ada seorang sahabat namanya Sakhr Al-Ghamidi. Sakhr Al-Ghamidi, beliau itu sebagai seorang pedagang yang apabila setelah subuh itu pasti langsung mengirim anak-anak buahnya itu. Maka kemudian Allah berikan rezeki padanya dengan rezeki yang banyak. Berjalan, temui bulan-bulan, temui saudara-saudara, temui kenalan-kenalan, semuanya. Maka itu berjalan ini penting supaya seseorang bisa mendapatkan rezeki. Aku lakukan yang ada ustaz
nastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.